Tumbal terakhir. Di episode sebelumnya, Rudy mengetahui rahasia mengerikan Arman. Kekayaan yang dimiliki berasal dari perjanjian persugihan dengan makhluk penjaga hutan. Namun kini makhluk itu menuntut sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu itu adalah sebuah tumbal manusia. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Beberapa hari setelah kejadian di hutan itu, desa mulai diliputi ketakutan. Seorang warga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada bekas darah. Orang itu seolah lenyap begitu saja. Rudy langsung teringat kata-kata makhluk di hutan. Ia mulai yakin. Kehilangan warga desa itu bukan suatu kebetulan. Malam itu, akhirnya Rudy memberanikan diri mendatangi rumah Arman. Rumah besar itu terlihat sangat gelap dan sunyi. Saat pintu dibuka, Rudy melihat Arman duduk di lantai dengan wajah pucat. Matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Arman, apa yang sudah kamu lakukan? Arman menatap Rudy dengan wajah penuh ketakutan. Dia datang lagi dan lagi. Aku tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip. Kemudian, lampu mati total. Ruangan menjadi gelap, udara terasa sangat dingin. Rudy merasa ada sesuatu berdiri di belakang mereka. Perlahan, bayangan hitam besar muncul dari sudut ruangan. Matanya merah menyala. Makhluk dari hutan itu kini berada di dalam rumah Arman. Makhluk itu menatap Arman. Perjanjian kita belum selesai. Arman menangis ketakutan. Aku sudah memberikan semuanya. Tolong hentikan ini. Makhluk itu perlahan mendekati. Kekayaan yang kau minta harus dibayar dengan nyawa. Arman menoleh ke arah Rudy dengan wajah putus asa. Maafkan aku, Rudy. Rudy kebingungan. Apa maksudmu? Tiba-tiba makhluk itu menunjuk ke arah Rudy. Dia adalah tumbal terakhirmu. Rudy terkejut. Arman menundukkan kepalanya. Ternyata sejak awal Arman sudah tahu bahwa ia harus memberikan seseorang yang dekat dengannya. Rudy pun mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Makhluk itu pun tertawa sangat keras. Lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Arman kosong dan berantakan. Arman menghilang, Rudy juga tidak pernah terlihat lagi. Namun, sejak saat itu, setiap malam Jumat, warga sering melihat dua bayangan orang berjalan menuju ke dalam hutan. Salah satunya membawa sajen, dan bayangan yang lain seperti dipaksa berjalan mengikuti di belakangnya. Menurut kalian, apakah Arman masih hidup atau sekarang dia juga menjadi bagian pesugihan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita horor berikutnya.